Bagian 4. Pengetahuan dan informasi. Mana yang lebih penting, peta jalan yang detail atau kemampuan mengendari mobil? Edukasi adalah segala sesuatu tentang pengetahuan dan informasi. Sangatlah penting bagi kita untuk mengisi waktu kita demi edukasi. Dalam tulisan ini, saya tidak bermaksud untuk mengecilkan arti pentingnya informasi. Berpikir tanpa informasi adalah permainan memanjakan diri yang mirip dengan apa yang dilakukan para filsuf. Yang saya tidak setuju adalah pernyataan bahwa informasi sudah cukup. Informasi adalah segalanya. Sama dengan hal lain yang saya tulis di buku ini. Informasi itu baik sekali, namun belum cukup. 2000 tahun yang lalu, Cina jauh mengungguli negara-negara lain di dunia ini dalam bidang sains dan teknologi. Mereka terlebih dahulu memiliki bubuk mesiu, percetakan, kertas, dan kompas. Jika saja Cina terus melanjutkan perkembangan dengan ritme yang sama, Cina akan menjadi negara yang luar biasa dominan di dunia dalam segala bidang teknik, sains, dan ekonomi. Lalu, apa yang salah? Apa yang menyebabkan proses tersebut berjalan di tempat? Para kaum terpelajar memegang peranan penting dalam kebudayaan Cina. Mereka berada di posisi pusat. Satu teori menyatakan bahwa para terpelajar Cina meyakini bahwa kita dapat bergerak dari satu fakta ke fakta yang lain, dan dari fakta baru itu ke fakta yang lain lagi. Sehingga mereka tidak pernah mengembangkan sistem kemungkinan. Mereka tidak pernah mengembangkan spekulasi, hipotesis, dan kemungkinan. Jadi, proses berhenti karena tanpa kemungkinan Anda tidak dapat bergerak maju. Perkembangan komputer dengan kemampuan supernya dalam mengolah informasi telah memperburuk permasalahan yang ada. Apa yang terjadi jika seorang anak yang masih sangat muda diberi komputer? Mereka mengembangkan kebiasaan mencari jawaban yang mereka butuhkan. Mereka tidak perlu lagi berpikir, mereka hanya mencari jawabannya. Kemampuan mencari menggunakan komputer adalah sesuatu yang hebat, tetapi kemampuan untuk berpikir juga sangat penting. Perkembangan internet telah mengangkat suatu organisasi otak komunal di mana banyak orang menerapkan pemikirannya dan menjadikannya bahan diskusi. Sayangnya, pemikir yang buruk, meski jumlahnya ribuan, tidak memberikan pemikiran yang bagus bagi Anda. Saya tahu, saya telah mencobanya. Metode ini berguna untuk menunjukkan apa yang dipikirkan oleh orang-orang, tetapi metode ini sendiri tidak bisa menghasilkan pemikiran yang hebat. Bagaimana dengan komputer yang mampu berpikir sendiri? Ini adalah kemungkinan yang tidak akan saya sangkal. Komputer sudah ada. Komputer sudah mampu melakukan beberapa pemikiran yang hebat, menganalisis, menyarikan pola-pola, dan menerapkan penilaian. Telah dikatakan bahwa diagnosis komputer mengenai keadaan medis lebih baik dari diagnosis 90% dokter yang ada. Informasi-informasi yang tepat telah tersedia dengan menanamkannya di dalam komputer. Jadi, komputer itu sendiri bukanlah masalah. Yang menjadi masalah utamanya adalah persepsi, yang akan saya bahas nanti di buku ini. Jika komputer harus bekerja dengan persepsi-persepsi kita yang telah dikemas, maka mereka tidak akan menjadi lebih baik dari kita. Jika kita mendesain komputer untuk menyimpulkan masalah sendiri, tidak dengan diarahkan oleh rancangan berpikir kita, maka komputer akan benar-benar berpikir. Dalam hal itu sangatlah baik. Korporasi, apa yang telah dialami oleh Cina, saat ini sedang dialami oleh korporasi-korporasi besar. Kemampuan hebat komputer membuat korporasi tersebut menyimpan seluruh data penting ke dalam komputer. Komputer akan menganalisis data tersebut, dan hasil analisis ini akan menjadi dasar segala keputusan dan strategi yang diambil perusahaan. Hal ini sangat berbahaya. Karena jika Anda tidak berusaha untuk melihat data-data tersebut dengan cara yang berbeda, Anda akan terjebak dalam konsep-konsep lama. Saya telah melihat hal ini terjadi pada banyak korporasi besar. Alternatif dan kemungkinan. Seperti halnya di Cina, kebiasaan berpikir menggunakan logika tradisional pada sistem pendidikan kita tidak banyak memberikan ruang untuk kemungkinan. Alasan-alasannya sangat jelas. Kemungkinan adalah bagian yang sangat penting dalam berpikir, tetapi kita memperlakukannya hanya sebagai suatu cara untuk mencapai kebenaran. Saya pernah berada di beberapa universitas paling bergengsi di dunia, Oxford, Cambridge, London, dan Harvard. Tidak satu pun dari universitas tersebut yang memberikan waktu yang cukup untuk kemungkinan dan spekulasi. Terdapat pengakuan singkat bahwa hipotesis itu penting dalam dunia sains, tapi hanya itu saja. Kemungkinan dan sains. Terdapat hubungan yang sangat erat antara kemungkinan dan kreativitas, karena kreativitaslah yang menciptakan kemungkinan. Hampir setiap kemajuan dalam bidang sains tergantung pada kemungkinan atau hipotesis yang kreatif. Telah berulang kali dibuktikan bahwa suatu alternatif kemungkinan telah membawa kemajuan pada bidang sains. Suatu ketika, saya dibawa keluar menuju gurun Arizona dan ditunjukkan kaktus yang sangat besar, seperti pilar. Saya bertanya, mengapa kaktus memiliki duri di tubuhnya?
Pertanyaan yang sangat konyol tampaknya. Semua orang tahu bahwa kaktus memiliki duri untuk menghindar dari serangan hewan yang ingin memakannya. Saya telah mengamati tumbuhan di penjuru dunia yang juga dimangsa oleh binatang. Tetapi mengapa mereka tidak berduri? Saya berpendapat bahwa ada kemungkinan duri-duri kecil pada kaktus tidak ada hubungannya dengan hewan. Duri-duri kecil itu menjaga lapisan batas udara di dekat tumbuhan. Dengan cara itu, tanaman hanya akan sedikit kehilangan air melalui transpirasi dan evaporasi. Saya pernah menyampaikan ide ini pada seseorang. Ia memberitahukan bahwa pemerintah Israel sedang melakukan penelitian tentang hal ini. Mereka mencari tahu bagaimana menanam tumbuhan berduri sehingga tanaman itu bisa bertahan hidup di gurun pasir. Karena tindakan membutuhkan kebenaran dan kepastian, kita lalu benar-benar menganggap sepele pentingnya suatu kemungkinan. Saya pernah memberikan komentar bahwa saya pikir metode studi kasus Harvard bukanlah cara yang baik untuk mengajar. Seseorang berkata bahwa banyak manusia cerdas karena mereka lulusan Harvard Business School. Saya berpendapat bahwa jika banyak orang pintar membuat jalan menuju suatu pintu gerbang, maka banyak orang pintar yang akan keluar melalui pintu gerbang itu juga. Gerbang itu sendiri berperan sangat kecil. Untuk masuk Harvard, Anda harus pintar. Jika ketika Anda keluar pun, Anda tetap pintar. Sangatlah penting bagi kita untuk mencermati suatu informasi dan data dengan cara yang baru dan berbeda. Kemungkinan dan kreativitas. Seperti yang telah kita lihat, salah satu peranti formal pemikiran lateral adalah tantangan. Kita harus menggunakannya untuk membuka kemungkinan lebar-lebar. Bahkan ketika kita benar-benar yakin bahwa kita telah memiliki satu jawaban yang tepat sekalipun. Dalam pemikiran tradisional, jika kita melihat satu jawaban yang jelas dan memuaskan, kita cenderung untuk selalu menggunakannya dan tidak pernah mengeksplorasi kemungkinan yang lain. Kita hanya menggunakan kemungkinan sebagai jalan menuju kebenaran. Jika kita yakin bahwa kita sudah sampai pada suatu kebenaran, kita tidak memerlukan kemungkinan lagi. Salah satu peran kreativitas yang sangat penting adalah untuk melihat data dengan cara yang berbeda. Jika tidak, kita akan tetap terjebak pada konsep lama yang menggunakan data tersebut untuk mendukungnya. Hanya dengan menganalisis suatu data, Anda tidak akan memunculkan ide baru. Jika Anda benar-benar menginginkan suatu ide baru, Anda harus bisa memulai gerakan dengan kreativitas dan kemudian pastikan bahwa ide yang baru tersebut di luar data yang sudah ada. Setelah menyebutkan hal ini sebelumnya, tetapi sangatlah penting untuk menyebutkannya lagi. Sekali kita menemukan kebenaran dan jawaban yang tepat, kita berhenti berpikir, apa gunanya untuk berpikir lebih jauh lagi? Menurut saya, hal ini adalah penghalang paling serius bagi kemajuan manusia. Agama kebenaran atau bid'ah. Agama membutuhkan kebenaran dan kepastian. Akan sangat berat untuk menjadi seorang martir yang harus menderita demi suatu kemungkinan. Galileo mendapat masalah ketika kemungkinannya bertentangan dengan kepastian gereja. Gereja membutuhkan logika dan kepastian dari 3 sekawan Yunani untuk membuktikan bahwa kaum bid'ah memang salah. Gereja tidak akan pernah menerima penyimpangan sebagai suatu kemungkinan. Sementara logika, kebenaran, dan kepastian atau dengan kemungkinan suatu hipotesis sangat berpengaruh di dunia sains. Hal tersebut membatasi dan bahkan berbahaya di bidang lain. Setiap orang memiliki kebenarannya sendiri-sendiri. Bagi persepsi, kemungkinan adalah yang utama. Apakah Anda melihat suatu situasi dengan cara ini atau dengan cara itu? Anda harus tetap mempertimbangkan setiap kemungkinan. Jika kita menginginkan suatu kebenaran, mengapa kita harus bersusah-susah dengan kemungkinan? Ada beberapa dasar. 1. Ada kebutuhan yang jelas untuk melihat kemungkinan sebagai hipotesis atau kerangka pikir untuk jalan menuju kebenaran. 2. Kebenaran yang diterima dengan sangat mudah dapat dibantah dengan membuka kemungkinan alternatif. 3. Ada kalanya Anda harus hidup dengan banyak kemungkinan, sebab Anda tidak bisa menentukan mana yang benar. Hal ini yang sering kali terjadi ketika berhubungan dengan persepsi. Para filsuf, para Sokratik di Yunani kuno berbicara lebih banyak tentang kemungkinan dan menemukan hipotesis. Untuk alasan yang jelas, gereja lebih memilih logika dan kebenaran pada 3 sekawan Yunani. Kemungkinan-kemungkinan yang kreatif. Ada satu jenis soal yang disebut pilihan ganda. Para kandidat diberi pertanyaan dan daftar pilihan yang mungkin merupakan jawabannya. Kemudian kandidat tersebut memilih dari daftar yang ada. Keuntungan dari sistem ini adalah tentu saja untuk memudahkan memeriksa hasil ujian tersebut. Apakah pilihan yang tepat dipilih atau tidak? Kertas jawaban bisa diperiksa secara mekanik menggunakan komputer. Cara ini lebih adil daripada menggunakan sistem penilaian subjektif pada soal esai. Penelitian telah membuktikan bahwa nilai anak-anak yang kreatif menurun pada sistem ini. Siswa yang kurang kreatif memilih C dan tidak melihat kemungkinan pada pilihan jawaban yang lain. Anak yang kreatif bisa melihat bahwa dalam situasi tertentu, jawabannya bisa saja D. Saat memilih D sebagai jawaban atau saat ia menghabiskan waktu yang lebih banyak untuk memutuskan di antara kemungkinan-kemungkinan yang ada, anak yang kreatif akan mendapatkan hasil yang kurang dibandingkan dengan yang tidak kreatif.
Hal yang sama persis diterapkan dalam penilaian IQ. Pada awalnya tes IQ digunakan untuk melihat bagaimana kemampuan anak dibanding yang lain yang memiliki latar belakang lebih baik. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang diberikan oleh yang lain. Jika seorang anak berbeda dan melihat kemungkinan-kemungkinan yang berbeda, maka nilainya akan menjadi jelek. Anda bisa saja diharapkan untuk memilih kata tertentu, namun seorang yang kreatif bisa melihat kemungkinan-kemungkinan tertentu dari kata yang berbeda. Kemungkinan adalah jantung kreativitas. Kita harus tahu bagaimana mengolah kemungkinan dengan cara yang praktis. Tanpa kemungkinan, kreativitas tidak ada. Turnamen tenis. Terdapatlah turnamen tenis yang terkenal, sebuah turnamen dengan sistem gugur. Seorang pemain tenis harus menghadapi pemain lainnya, dan pemenang dari pertandingan itu harus menghadapi pemain berikutnya. Dan begitu seterusnya sampai didapatkan pemenang final. Dalam turnamen ini terdapat 1 pertandingan final, 2 pertandingan, 4 pertandingan perempat final, dan lain sebagainya. Dalam kesempatan tersebut terdapat 72 peserta. Berapa banyak pertandingan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pemenangnya? Saya kadangkala menggunakan persoalan ini pada seminar saya. Hal ini tidak sulit untuk dipecahkan dengan cara tradisional, tetapi kerap kali para peserta seminar menjadi marah ketika saya hanya memberikan waktu 10 detik untuk berpikir. Dengan persoalan semacam ini, kita biasanya berusaha mencari pemenangnya. Dengan pemikiran lateral, muncullah kemungkinan lainnya. Lupakan tentang pemenang, mari kita mencari yang kalah. Dengan 72 peserta, berarti terdapat 71 orang yang kalah. Setiap pemain yang kalah melakukan 1 kali pertandingan, jadi dibutuhkan 71 pertandingan. Hanya dibutuhkan 5 detik untuk memecahkan persoalan tersebut. Bahaya suatu kemungkinan, waspadalah. Beberapa informasi yang berkumpul bersama kemungkinan dapat dengan cepat bercampur membentuk suatu kepastian. Coba pertimbangkan apa yang terjadi dengan para vampir. Elizabeth Bartolo meyakini suatu kepastian bahwa jika ia mandi dengan darah perawan, ia akan hidup abadi. Lalu ia menyuruh pembantunya untuk pergi mencari gadis-gadis perawan dan mengambil darahnya. Mereka kemudian membuang mayat tanpa darah ke area sekitar. Apa kemungkinannya? Ada suatu penyakit darah yang disebut porphyria yang memiliki beberapa gejala. Salah satunya adalah bercak merah yang sangat parah yang muncul akibat terkena sinar matahari. Jadi orang-orang yang menderita penyakit ini tinggal di dalam rumah dan hanya keluar pada malam hari. Akibatnya, kulit mereka menjadi sangat putih. Gejala lainnya adalah gusi berdarah. Sehingga yang terjadi adalah orang-orang berwajah putih dengan gusinya yang berdarah dan hanya keluar pada sore atau malam hari. Kemudian ditemukanlah mayat-mayat tanpa darah di area sekitar. Hasilnya adalah kepercayaan adanya vampir. Para vampir seharusnya alergi pada bawang putih. Secara kebetulan 2 orang yang menderita porphyria yang saya kenal juga alergi terhadap bawang putih. Kemungkinan berkembang menjadi semakin pasti. Kemungkinan yang dibumbui cerita yang menarik bisa dengan cepat berkembang menjadi fakta atau keyakinan. Jadi benarlah jika kita perlu berhati-hati terhadap kemungkinan. Demikian juga kita harus menerima betapa pentingnya kemungkinan dalam berpikir. Argumen. Jika Anda telah menciptakan suatu logika, Anda akan lebih mendapatkan kesenangan dengan menunjukkan bahwa orang lain melakukan kesalahan daripada dengan membuktikan suatu pendapat. Mereka yang belum mengerti logika tidak akan menghargai bukti-bukti yang Anda berikan, tetapi mereka akan menghargai serangan Anda. Terlebih lagi, saat Anda berusaha mengajarkan logika Anda kepada orang lain, Anda akan menghabiskan banyak waktu Anda untuk menunjukkan kesalahan-kesalahan mereka. Demikianlah argumen diciptakan, disempurnakan, dan disebarkan oleh 3 sekawan Yunani, yaitu Socrates secara khusus sangat tertarik pada seni berdebat secara logis atau argumen. Argumen menjadi metode sentral yang secara luar biasa telah kita gunakan selama 2400 tahun di segala bidang. Kita menggunakannya di parlemen dan pemerintahan. Kita menggunakannya di persidangan. Kita juga menggunakannya dalam negosiasi bisnis. Kita juga menggunakannya dalam diskusi atau perselisihan dalam keluarga. Argumentasi berfungsi dengan baik. Sejak dahulu sampai sekarang akan selalu muncul kebutuhan nyata akan adanya metode yang bisa menunjukkan ide-ide dan posisi yang tidak benar adalah keliru. Tanpa adanya metode ini akan terjadi kacau. Meskipun demikian, cara seperti ini adalah cara yang kasar, primitif, dan tidak efisien dalam mengeksplorasi ide. Argumen dapat berhasil dengan sangat baik jika kita berusaha untuk menghancurkan suatu posisi, pernyataan, atau asumsi. Argumen tidak berfungsi sama sekali ketika kita berusaha mengeksplorasi suatu subjek. Hasilnya negatif. Argumen tidak memiliki kualitas produktif. Argumen adalah cara yang sangat baik untuk menetapkan suatu kebenaran, tetapi tidak berguna untuk mengeksplorasi. Mengeksplorasi berarti mencari dan menemukan aspek-aspek baru dari suatu subjek. Argumen hanya dapat bersinggung dengan aspek mengetahui. Anda bisa berargumen mengenai jalan mana yang akan dipilih pada suatu peta, tetapi argumen tidak bisa menciptakan sebuah peta. Sayangnya, kita menggunakan argumen untuk mengeksplorasi suatu subjek. karena kita tidak memiliki metode alternatif. Kesalahan-kesalahan argumen.
1. Argumen bersifat menghancurkan, negatif, dan berkaitan dengan penyerangan. 2. Argumen tidak memiliki elemen desain, tidak ada usaha untuk merancang jalan ke depan, yang ada hanya kalah dan menang. 3. Jika pihak lain melakukan kesalahan sebanyak 5%, semua waktu akan dihabiskan untuk berkutat pada hal 5% tersebut. 4. Suatu ide yang lemah namun tidak dapat diserang akan menang melawan ide yang kuat tetapi rapuh. 5. Selalu ada godaan besar untuk memamerkan kekuasaan Anda dengan membuktikan bahwa pihak lain keliru, bahkan untuk hal-hal yang remeh. 6. Ego tidak sangat bermain di sini. 7. Seseorang yang ahli berargumen bisa menang melawan orang yang kurang ahli meskipun orang tersebut memiliki ide yang lebih baik. 8. Tidak ada tenaga atau keterampilan yang produktif untuk mengembangkan posisi-posisi baru. Bisa dikatakan bahwa argumen tidak pernah dirancang untuk mengeksplorasi suatu subjek. Pemikiran paralel. Bayangkan suatu gedung bersegi 4 dengan dekorasi secukupnya. Ada 4 orang di sana. Tiap orang menghadap ke satu sisi melalui teleponer kabel. Setiap orang bersikeras dan berpendapat bahwa ia menghadap ke sisi yang paling indah di gedung itu. Berpikir paralel berarti mereka mengubah cara mereka dalam berargumen. Keempat orang itu berjalan menuju bagian utara gedung. Kemudian mereka bergerak ke sisi barat, kemudian ke sisi selatan, dan terakhir ke sisi timur. Jadi semuanya secara paralel melihat pada sisi gedung yang sama dan pada waktu yang bersamaan. Bukan dengan berargumen di mana A dengan penuh permusuhan menyerang B, melainkan kami memiliki sistem di mana A dan B melihat dan berpikir dengan arah yang sama, tetapi arah tersebut berubah sejalan dengan pergerakan mereka. Inilah berpikir paralel. Dalam hidup, kita membutuhkan satu simbol yang berguna untuk menunjukkan arah berpikir pada saat yang sama untuk meyakinkan bahwa kita berpikir dalam arah yang sama. Untuk alasan tersebut, kita perlu memilah mode-mode berpikir karena akan terjadi kebingungan jika kita mencoba untuk melakukan semuanya sekaligus. Dan akhirnya kita hanya mengerjakan mode negatif. Tujuan dari 6 topi adalah untuk memilah mode berpikir dan untuk meyakinkan bahwa semua orang berpikir secara paralel pada mode yang sama dan pada saat yang bersamaan. Kita menggunakan simbol topi pemikiran. 6 topi pemikiran. Saya merancang metode ini pada tahun 1984. Sekarang metode ini banyak digunakan oleh sekolah-sekolah untuk anak usia 4 tahun dan juga kaum top eksekutif di perusahaan-perusahaan besar dunia. Untuk menggunakan topi ini, tidak diperlukan urutan yang tepat. Anda bisa milih tahap yang Anda inginkan. Dalam suatu pelatihan, beberapa tahap yang lebih bermanfaat akan lebih didahulukan penyajiannya. Topi biru. Topi ini adalah topi pengaturan atau kontrol. Fungsinya lebih seperti seorang konduktor dalam suatu orkestra. Topi ini digunakan tepat pada awal suatu diskusi untuk menentukan fokus dan tahap topi apa yang akan digunakan. Selama rapat, pimpinan atau fasilitator secara metaforis menggunakan topi biru dengan secara disiplin. Orang perlu diingatkan bahwa topi ini sedang digunakan. Jika mereka bergerak melenceng, topi biru digunakan pada tahap akhir untuk mengulas hasil, ringkasan, dan langkah-langkah selanjutnya. Topi biru berfungsi seperti alat penahan buku. Satu berada di depan dan lainnya berada di belakang. Topi putih. Bayangkanlah warna putih, kertas, dan hasil cetak komputer. Topi putih berkaitan dengan informasi. Informasi apakah yang kita punya? Informasi apa yang kurang? Informasi apa yang kita butuhkan? Dan bagaimana kita akan mendapatkannya? Pertanyaan-pertanyaan bisa diajukan pada tahap topi putih. Jika informasi yang menyebabkan konflik diajukan lebih dulu, tidak akan terdapat perdebatan. Kedua versi harus diletakkan secara paralel dan didiskusikan ketika informasi tersebut diperlukan. Topi merah. Bayangkanlah warna merah, api, dan kehangatan. Topi merah berhubungan dengan perasaan, emosi, dan intuisi. Di bawah topi merah, semua peserta diundang untuk mengungkapkan perasaan mereka. Pada suatu diskusi normal, Anda hanya bisa mengutarakan perasaan tersebut jika dibalut dengan logika. Namun, di sini Anda tidak perlu memberi alasan atau menjelaskannya. Perasaan tersebut memang ada, dan oleh karena itu, boleh disampaikan. Periode topi merah berlangsung sangat singkat, dan hanya dengan membiarkan perasaan-perasaan tersebut diungkapkan. Topi hitam. Bayangkan hitamnya toga seorang hakim. Topi hitam adalah untuk pemikiran yang kritis. Apa yang salah dengan suatu ide? Apa kelemahannya? Topi hitam selalu melihat pada sisi buruknya. Mengapa sesuatu tidak berfungsi? Resiko-resiko dan bahaya yang ada. Segala pernyataan negatif dalam suatu rapat terkonsentrasi di bawah topi hitam. Topi hitam sangatlah berguna. Mungkin bahkan yang paling berguna dari semua topi. Tetapi topi hitam memiliki posisinya sendiri. Topi kuning. Bayangkanlah sinar matahari dan optimisme fajar dan hari baru. Periode ini berpusat pada segi positif. Apa keuntungannya? Nilainya. Bagaimana hal itu bisa diselesaikan? Pendidikan adalah terutama tentang berpikir secara kritis. Kita tidak pernah benar-benar mengembangkan sensitivitas nilai, yang berarti kemampuan untuk mencari nilai pada setiap
hal, bahkan hal-hal yang tidak kita sukai dan tidak akan kita gunakan. Bagaimanapun juga kita harus secara jujur dan objektif menemukan nilai dari hal-hal tersebut di atas. Tanpa adanya sensitivitas nilai, kreativitas hanyalah membuang-buang waktu. Saya telah duduk di dalam suatu rapat di mana ide-ide bagus telah dihasilkan, tetapi tidak satu pun yang bisa melihat nilai dalam ide-ide tersebut. Topi hijau, bayangkanlah tumbuh-tumbuhan, pertumbuhan, dan batang pohon. Tahap ini berkenaan langsung dengan kreativitas. Jika topi hijau dikenakan, para peserta diharapkan untuk menciptakan usaha-usaha kreatif atau diam saja. Mereka tidak akan suka untuk diam saja, jadi mereka akan berusaha. Hal ini berarti mereka harus mencari ide-ide baru yang berarti memikirkan alternatif yang sudah tampak jelas dan yang baru. Ini berarti menciptakan kemungkinan-kemungkinan. Ini berarti memodifikasi dan mengubah ide yang telah dilontarkan, mungkin melalui penggunaan peranti pemikiran lateral. Itulah semuanya, 6 topi yang memacu kita untuk berpikir secara paralel, untuk mengeksplorasi suatu subjek dengan cara yang membangun dan bukannya bermusuhan. Metode pemikiran paralel, 6 topi menantang semua yang ada di dalam rapat untuk menggunakan pemikiran secara penuh dan bukan hanya demi permusuhan. Seseorang yang tidak setuju dengan ide yang sedang didiskusikan diharapkan untuk secara jujur dan objektif bisa melihat nilai-nilai yang terkandung dalam ide tersebut. Kerangka 6 topi tampak seperti bermaksud untuk memperumit diskusi dan membuatnya semakin lama. Pada kenyataannya, penggunaan 6 topi mengurai waktu rapat hingga 1/4 atau bahkan 1/10-nya. Pelatihan yang benar untuk menggunakan metode ini sangat disarankan, dan pengalaman menembus batas budaya, level, dan sektor selama bertahun-tahun telah menunjukkan bahwa metode ini bisa berfungsi dengan baik. Pamer. Salah satu daya tarik berargumentasi adalah bahwa Anda dapat menunjukkan kehebatan Anda dengan membuktikan bahwa orang lain salah. Anda tidak dapat melakukannya dengan 6 topi. Jika Anda ingin pamer, Anda hanya dapat melakukan dengan bekerja dengan lebih baik di setiap topi. Di bawah topi putih, Anda bisa memberikan informasi yang lebih atau memberikan pertanyaan yang lebih baik dari yang lain. Di bawah topi hitam, Anda bisa lebih memikirkan tentang bahaya dan risiko yang mungkin terjadi. Di bawah topi kuning, Anda bisa menunjukkan nilai lebih. Di bawah topi hijau, Anda bisa memberikan lebih banyak ide dan kemungkinan. Ini yang disebut memamerkan prestasi dan bukan menyerang. Sangat baik, namun belum cukup. Seperti konsep lainnya yang telah dijelaskan dalam buku ini, saya ingin menjernihkan bahwa berargumen adalah metode yang sangat baik jika digunakan pada tempat yang tepat. Tetapi, tetap saja belum cukup. Kita membutuhkan metode yang berbeda dan kerangka pikiran atau peranti lunak untuk mengeksplorasi suatu subjek dengan cara yang membangun. Angkatan Udara Amerika Serikat pernah mempublikasikan penelitian mereka mengenai performa kerja tim mereka. Mereka membandingkan tim-tim yang dikelompokkan berdasarkan ujian dan profil psikologi mereka. Dan tim-tim tersebut dikelompokkan pada salah satu dari 6 topi. Dalam setiap tugas, tim 6 topi bekerja lebih baik dibanding yang lain. Hal ini bisa disebabkan oleh apa yang dikenal dengan ketidaksesuaian kognitif atau setelah menetapkan pilihan. Anda hidup berdasarkan pilihan itu. Tahun lalu seorang ekonomi pemenang hadiah Nobel berkata kepada saya bahwa ia telah mengikuti rapat ekonomi di Washington minggu lalu dan mereka menggunakan 6 topi. 1 tahun kemudian seorang wanita di New Zealand berkata bahwa ia telah mengerjakan 6 topi di dataran tinggi Papua Nugini. Sebuah pertanyaan, mengapa kita membutuhkan waktu 2400 tahun untuk berkembang? Karena kita sangat gembira dengan kehebatan berdebat.